Dereng, Mbah. Akte kelahiran jenengan. Hah? Ya kan kon minta akte, kalau bukan akte kelahiran, akte pewakapan itu. Di notaris. Katanya itu kan, loh, jenengan dempen kan pernah PJW, langsung enten rumah sakit, enten hotel nopo. Supaya dibantu untuk mencari notaris akte. Oh, alah itu toh. Lupa toh. Nah ini pokok permasalahannya itu. Akte pewakafan tubuh. Ya, pakai itu ya, Mas. Saya lupa. Nah, itu loh. Lah pamannya ya gitu kan nanti pamannya pengen ditanya kalau kono jawabnya gini. Terus padahal saya seperti ini. Iya. Nah, itu supaya nggak misinformasi. Miskomunikasi. Jadi intinya gini, tanpa ada akte itu pun sebenarnya niat jenengan itu tidak akan pernah berubah dan bergeming ya, Mbak. Nah, ya justru nanti yang saya bicarakan. Iya. Nah, ya jadi gini, bukan saya sok keminter ya, jangan bisa sarjana. Iya, saya tadi kan mau mencari ijazah saya pada SMP. Ijazah pada waktu SMP itu ujian akhir itu berapa? Saya 9-nya itu 2. Iya, jiran paling pinter sak kecamatan dia ini, Pak. Bukan sak kecamatan, beberapa kecamatan. Di Wonogiri. Kan dulu tiap kecamatan itu ada 4 SR. Sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat 4 SR. Nah, saya ujian tahun 55 itu tiap kelas itu lebih kurang 42. Nah, 42 itu di tempat saya loh ya. Di tempat lain mungkin lebih elek atau lebih favorit SRU itu favorit. Nah, yang lulus itu di tempat saya anak 19 yang dapat masuk SMP negeri atau SGB dulu SGB. Apa artinya SGB, Mbak? Sekolah Guru Bagan B. Sekolah SR kan SGB. SR itu selevel dengan SD. Iya. Terus naik ke SMP itu kalau dulu apa, Mbak? Ya SMP. SMP iya ada. Istilahnya apa? ST. SMP, ST itu ada. SMP ada. Terus SGB ada. For school nomor itu. Aku nggak ngerti ya istilahnya. Terus STN itu ada. STM. STP. Loh, STM itu baru. STN dulu ya. Tadinya Sekolah Teknik Negara. Tadinya STP. Negeri. Sekolah Teknik Negeri. Terus ceritanya jenengan moro-moro kagungan inisiatif cita-cita tentara ini pripun Pak ceritanya? Wah, itu enggak terbayangkan bagi saya. Wah, aku ki paling takut, aku kayak mati. Paling takut, paling gak seneng polisi. Bedil. Polisi, tentara takut kena bedil. Ya, harus takut. Dan ini betul-betul cita-cita polisi atau tentara itu Mbak ya? Enggak ada, guru cita-cita saya. Guru ya? Lah guru tahun 58 itu bergejolak. Demo lah, nggak menyukupi kebutuhan. Dua metu kan gitu. Informasi, itu cuma informasi yang saya masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu saya membaca Quran Harian Rakyat. Harian Rakyat itu adalah surat kabarnya orang PKI. Oh iya. Nah di surat kabar itu tak cuil yang penting poin-poinnya saja. Itu mengabarkan bahwa akan menjadi dokter itu kalau mencari jenazah harus beli. Nah harganya larang. Nah semenjak itulah timbul saya menginginkan kalau saya meninggal sewaktu-waktu atau mungkin ya dengan jalan apa saja saya ingin mengorbankan jenazah saya untuk penelitian. Jadi jasadnya diwakafkan untuk kepentingan dunia kedokteran. Untuk penelitian mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip tidak ada biaya untuk mungkin
apa tidak itu sajalah. Okay. Artinya masalah-masalah mungkin kesusahan dan lain sebagainya. Keluarga bagaimana Mbak, keluarga? Udah ada semua ya. Udah setuju ya Mbak ya? Keluarga setuju. Kalau itu tanda tangan. Ini Mbak Supardi, beliau ini purnawirawan TNI AD, pangkat terakhir Kapten. Beliau itu berdharma bakti kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, mengorbankan jiwa raganya tidak hanya pada saat berjuang untuk kepentingan negara saat hidup saja ya Mbak. Dan nanti kalau suatu saat Allah memanggil sampai mati pun inginnya itu berjuang. Yaitu yang sekarang istilahnya kadaver. Gabah, tak cedaknya itu Pak. Kadaver itu apa? Mewakafkan organ tubuh untuk kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan. Ini niat itu muncul dari diri pribadi jenengan sendiri ya Mbak? Iya, baca surat kabar tadi. Baca surat kabar tadi saya berniat seperti itu. Bagaimana saya bisa memajukan, kalau dulu itu kan kesannya dokter itu kan orang-orang dari Cina dan orang-orang yang punya kemampuan cara ekonomi berduit. Lah kuwi zaman kolonial orang-orang kaya itu. Sehingga untuk beli jasad untuk praktek katanya mahal. Orang-orang ngerti dhewe kok. Jadi buktinya bagaimana nggak ngerti. Cuma di surat kabar itu. Setelah itu ya timbul seperti itu. Nah, tidak tersalurkan karena gimana caranya gitu loh. Belum tahu. Terus baca Jawa Pos. Baca Jawa Pos. Ya ada. Baca di Jawa Pos bahwa ibu sinten ini kok nggih. Nggih kok sing suaminya. Nah iya tuh, guru dosen bahasa Indonesia. Dan seni. Sabanane Amerika. Terinspirasi itu ya Mbah? Ya. Waktu ini bukan waktu itu ibu itu membakafkan jasad suaminya yang juga dosen teknik di UGM. Namanya nomor 1 Mbah, tertulis di Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada itu. Ya Pak Sapa lalu lupa. Terus dengan ibu yaitu Ibu Sri Sopo. Iya. Pokoknya kula natos mireng niku, Mbah. Iya. Lah itu sang lakinya sudah meninggal. Enggak. Lah suaminya ada fotonya jane. Nggih, wong kula natos nderek teng UGM Fakultas Kedokteran niku. Ada nama-nama yang membakafkan jasadnya untuk kepentingan itu dunia kesehatan. Ya sak dunia mungkin se-Indonesia baru saya. Yang pertama kali yaitu Pak itu nggih. Pak Sopan. Insinyur dulu dia pemain suaminya kok. Agus Warsito. Nggih, Pak, nanti ada itu datanya di sana, nggih. Ada. Di sini juga ada. Nggih. Pesan jenengan untuk generasi-generasi muda, Mbak. Pesan jenengan untuk generasi-generasi muda. Nah, itu nanti juga akan menyinggung masalah kedokteran. Dokter itu umum, masalah umum. Iya. Utamanya nasionalisme, Mbak. Dulu ya. Nasionalisme. Gini, sampai sekarang penilaian saya loh ya. Punya saya ngalami sendiri malah. Dokter itu jiwa sosialnya untuk menolong orang lain ada. Tapi nggak mau kangelan gitu loh. Maksudnya Bun? Ya golek duit tegang, duitnya dari pasien. Oh gitu ya. Lah iya no. Coba sekarang saya niku sing salah di pasien nih, Mbak. Loh, ngeten lah, pasien itu ketika sudah diperiksa dokter mesti tanya berapa dok, ngoten. Loh, maka loh, nek wong jiwa sosial mestinya kan pasien grade lah paling tidak. Apa itu, Mbak? Loh, saya kelasnya. Iya, Pak bayarnya ke pamani. Oh, kira-kira ongkosnya obat sekian. Oh, dijelaske nggih. Ya tenaga sekian. Nah, sekarang enggak coba. Ngomong langsung ya, Pak. Dokter spesialis sekarang ini. Spesialis apa saja. Sekarang kalau dulu itu saya 50. Lah sekarang enggak tahu berapa. Lah itu cuma periksa tul-tulan yo 50.
Ayo, kecuali nek nganggo obat tapi. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Sekolah dokter itu larang dan angel dan juga membutuhkan biaya. Gitu. Tapi ya itu terus jangan diklopkan kula aku sakmenean. Nggih, ada jiwa-jiwa sosial yang harus ada jiwa misalnya nek 50 ki ya mbok ya dipotong-potong 2.000. Nggih, diskon lah. Jiwa saya begitu itu. Bukan kok terus untuk tidak gitu. Ini contohnya seperti saya. Saya 2 tahun yang lalu. 2 tahun apa 1 tahun ya? Kan sudah operasi mata toh. Di Surabaya? Nah, saya ceritakan operasinya ini. Saya itu periksa mata ke Busri. Iya. Ya, Busri dokter rumah sakit sini loh. Sri Mulandari. Iya. Ya, itu 5 tahun katarak. Nah, sing kiri wis di Jakarta sana tapi gratis pada waktu kerja di PT itu. Setelah pensiun nih, setelah pensiun ya nyambi kerja. Setelah pensiun. Tapi kan saat di sana kan ada askesnya juga. Di pabrik itu. Enggak bayar. Lah di sini saya sudah periksa 5 tahun, jawabannya urung mateng. Nanti kalau dioperasi tumbuh lagi. Ya mau berbuat apa saya kan gitu. Kan cuma nurut. Ternyata setelah saya pelajari, kok di rumah sakit itu kalau dokter umum operasi yang tidak pakai BPJS itu sekitar 7 juta. Oh, zaman sakmonten ya, Pak? Bukan ya zaman. Ya ini sudah. Ini baru sih dari ya zaman sakmonten itu 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Nah, 7 juta. Terus saya periksa ke ini apa? Atin. Dokternya lain. Setelah dokternya itu lain, dokter mengatakan Pak, kutonya untuk BPJS habis. Nanti kuota. Kuota. Sembuh aku kok kagean menawa kuota. Kuota. Terus iki kok kok dandan iki kok lagi wae lho wong lagi OTV to. Iya, Pun, kersane ngeten mawon. Mbah, nek pemanggih jenengan ningali Pak Triyono niku pripun, Mbah? Tingkat kesabarane anune pripun? Munggo jenengan niku kan purba. Nek saya itu ngelem yo enggak saya apa adanya. Pripun, Mbah? Pas kita lho jenengan. Kemasyarakatanya bagus. Terus terus ramah tamahnya ya bagus. Terus kalau lain-lain wong aku bukan bidangku, aku enggak ngerti. Nantas jenengan tes pripun, Mbah Rien? Jenengan tes pripun? Tes. Nggih, Pak Triyono pernah jenengan tes kesabarane pripun, Mbah? Ya itu wong tak uneni yo malah balasannya baik gitu. Ini kan kok ya seperti Puntadewa. Oh, siap. Gitu loh. Cik enom kok diseneni barang kok yo balasannya apik ngoten niku, Pak. Nah, gitu loh. Sebentar ya. Nggih, Pak. Nah, ini Pak Parti. Hati-hati Bang, ini teken nih. Luar biasa ini. Beliau veteran nih, Pak? Enggak usah. Oh, enggak diurus veterannya, beliau juga luar biasa. Pensiunan TNI AD berpangkat kapten. Mudanya seperti ini. Dicek deh. Kok anu deh apa? Nek anak sing tuku dituku ora? Lah yo kuwi kok ana isolasinan. Memang peringatan muncul kurang ucul dijabut, Mbak. Dijabut. Iki tak jabut ki nek lha wis ora di-setel kok. Nek anu model tak panteni kene. Kono. Ora di-setel. Kok nek anu butuh blonjo tak gawani terus bangga saya sebagai kepala desanya mempunyai salah satu warga masyarakat